Ya, Nusantara People, kalau ngomongin tentang kehidupan yang penting itu fasilitas kesehatan penting. Betul. Dan yang gak kalah penting lagi adalah pendidikan. Setuju. Ya. Karena selain pendidikan itu sebagai dasar kita untuk berpikir ke depannya, biar gak tersulut emosinya juga. Ya kan? Tapi kalau misalnya sekarang lagi sibuk-sibuknya, Ya, sibuknya apa nih misalnya? Kerja dong, ya atau kan. mungkin Ngurus anak itu juga sibuk. Kenceng ya. banget nih ngurus anaknya kayaknya ya. Terus gimana ya kalau misalnya mau meraih atau mendapatkan pendidikan lagi gitu, harus sekolah lagi gitu kan? Cari tempat yang bisa memewadahi untuk kita meraih pendidikan secara fleksibel. Mas. Betul, karena memang itu ada. Langsungnya kita bahas di dialog bersama UT Surabaya. Dan tentunya sudah bersama kita di sini ada Ibu Dr. Haja Suparti MPD, Direktur Universitas Terbuka Surabaya. Assalamualaikum Bu Parti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi sudah hadir. Cerah. Insya Allah. Semoga juga bisa mencerahkan pemirsa yang ada di rumah juga ya. Insya Allah. Harus mau memulai berpendidikan kembali gitu. Iya. Karena pasti ada juga pemirsa-pemirsa yang ada di rumah yang merasa kayak, aduh yang kemarin ke-skip deh. Mau mulai lagi bisa nggak ya? Sefleksibel itu nggak ya? Gitu. Sebelum kita bahas bersama dengan Bu Parti sebagai Direktur Universitas Terbuka Surabaya, kita punya video terlebih dahulu nih, videonya yang bisa Anda cek terlebih dahulu di awal nih, pemirsa. Hoi. Aduh, halo bro. Fit, kenapa kamu dari datang wajahmu kok lesu? Iya nih, aku DPO dari kampusku. Loh, Kok bisa? Fit? Aku sering gak ngerjain tugas, sering bolos. Payah pokoknya dah. halo guys, sekarang aku ada di kafe nih. Tuh, ada teman-temanku di kafe. Yuk. Say hello dong guys. Hai. Fit, kok mukamu lesu sih? Iya. Yaudah gua pesen dulu ya. Kasian sekali kamu Fit sampai nggak bisa ngatur waktu. Tadi kenapa sih David? Ini loh David sampai kena DO. Emang iya David? Iya nih Rat, karena gara-gara sering gak ngerjain tugas, sama sering gak masuk. Sabar ya David. Andai saja ada kuliah yang bisa tetap bekerja tanpa harus masuk tatap muka. Iya nih aku juga bingung mau S1 apa enggak. Tapi kan kalau aku S1 kan bisa mempromosikan diriku biar naik jabatan. Tapi kan kerjaku pulangnya malam terus, jadi aku nggak ada waktu. Iya bener tuh, ada nggak ya? Sebenarnya ada kok. Iya dah, memang ada. Iya ada, contohnya aku bisa naik jabatan, aku bisa kuliah sambil kerja, dan aku bisa jadi lulusan terbaik di situ. Oh pada ngomongin apa sih? Ini loh mas, temen aku mau kuliah sambil kerja. Emang bisa kuliah sama kerja? Bisa kok mas, bisa. Tapi biayanya itu loh mas, mahal pasti. Enggak, harganya bersahabat kok. Emang yang kuliah nggak banyak orang yang berumur ya? Ya enggak kok, di sana itu banyak yang muda masih, tenang aja. Wah kalau boleh tahu apa nama universitas? Wah iya nih aku juga pengen tahu. Iya, tenang. Sini nih, aku kasih tahu. Nama universitasnya itu Universitas Terbuka Surabaya. Era digitalisasi mendorong Indonesia dikenal global berkat keberagaman budaya. Perkembangan ini harus sejalan dengan peningkatan potensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, sistem pembelajaran kini ditingkatkan untuk mendukung produktivitas di masa depan.
Kota Surabaya, pusat provinsi Jawa Timur, menonjol dalam teknologi dan memiliki sarana belajar yang mendukung kemajuan teknologi dan kemandirian belajar. Universitas Terbuka Surabaya menjadi bagian penting dalam pembelajaran era digital. Sebagai perguruan tinggi negeri yang fleksibel, dengan menyediakan materi ajar cetak dan digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Universitas Terbuka Surabaya memiliki 39 kelompok belajar yang tersebar di 18 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur, serta memiliki sentral layanan Universitas Terbuka yang berada di Kabupaten Tuban. Sistem belajar online dengan aplikasi penunjang dan kurikulum terpadu menjadi landasan pembelajaran. Universitas Terbuka adalah perguruan tinggi negeri ke-45 yang diresmikan di Indonesia, menerapkan sistem pembelajaran mandiri, memungkinkan siapa saja dapat berkuliah di mana saja tanpa tes masuk dengan biaya kuliah yang terjangkau dan bebas uang gedung. Kuliah juga dapat dilakukan secara online dari rumah tanpa batasan usia, dan berkuliah offline tatap muka, dan juga bisa memilih tempat ujian di seluruh Indonesia dan dunia. Universitas Terbuka Surabaya telah lama menerapkan sistem registrasi online yang dapat diakses sepanjang tahun. Calon mahasiswa dapat melakukan pendaftaran kuliah melalui beragam perangkat dari mana saja dan kapan saja. Melalui platform digital learning yang canggih, mahasiswa dapat mengakses beragam materi pembelajaran, kuliah interaktif, dan sumber daya pendukung akademis kapan saja dan di mana saja. Pendekatan mandiri, terbuka, dan jarak jauh memungkinkan mahasiswa, fresh graduate, dan mahasiswa yang dapat bekerja untuk memanfaatkan pembelajaran digital learning, menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan adaptif. Universitas Terbuka Surabaya tidak hanya membuka pintu pendidikan tinggi bagi semua, tetapi juga menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan terhubung secara global. Dengan 4 fakultas program sarjana dan 37 program studi yang mencakup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Terbuka Surabaya juga menawarkan program pasca sarjana dengan 8 prodi, mata kuliah serta program studi doktoral dengan 2 prodi mata kuliah bagi mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan lebih tinggi. Demikian profil serta fasilitas dan keunggulan yang dimiliki oleh Universitas Terbuka Surabaya. Solusi kuliah fleksibel. Kuliah oke, karir oke. Universitas Terbuka menjangkau yang tidak terjangkau. Saya Dr. Haja Suparti MPD, selaku Direktur Universitas Terbuka Surabaya, beserta segenap sivitas akademika Universitas Terbuka Surabaya, mengajak Anda semua, mari daftarkan diri Anda berkuliah di Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri, mempermudah mencapai impian Anda. Keberhasilan Universitas Terbuka Surabaya terlihat dari puluhan ribu mahasiswa yang telah sukses menempuh pendidikan, berasal dari berbagai profesi dan latar belakang. Universitas Terbuka Surabaya akan terus melakukan inovasi berkelanjutan demi menetapkan jati dirinya sebagai pelopor pendidikan tinggi jarak jauh Jawa Timur dan Indonesia. Wah, luar biasa ya kalau kita ngelihat tadi videonya. Profil dari UT Surabaya, dan kalau sekarang kita bahas UT Surabaya kuliah murah dan fleksibel sesuai gayamu. Ini akan kami bahas bersama dengan Ibu Suparti di sini. Kalau bicara tentang
UT, jadi masih ada yang agak ragu-ragu. Oh iya, kampus negeri Bu, gitu ya. Dan gimana dengan akreditasinya? Karena biasanya orang memilih kampus melihat dari status dan akreditasinya juga. Alhamdulillah Mas Dita, Mbak Nares dan Mbak Asti. UT itu perguruan tinggi negeri yang alhamdulillah sekarang ini akreditasinya sudah A. Jadi akreditasi universitas sudah A. Kalau dulu kan baru prodi ya. Nah sekarang ini sudah ada 10 program studi yang akreditasinya A dan sudah ada 2 program studi yang akreditasi internasional. Bisa disebutkan nggak itu apa aja itu? Ya, ada administrasi negara, kemudian ada akuntansi. Itu yang internasional ya, Bu ya? Iya, internasional. Jadi teman-teman nggak usah ragu kuliah di UT karena UT bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja, dengan tidak menghilangkan atau merendahkan kualitas. Jadi kami perguruan tinggi negeri berkualitas tanpa batas. Apa yang membedakan nih Bu ya dengan universitas negeri lainnya dan kayak katanya nih dengar-dengar memang cara belajarnya juga berbeda ya Bu ya? Ya, karena UT itu satu-satunya ya di Indonesia yang mendapatkan izin full untuk pembelajaran jarak jauh. Pembelajarannya online. Jadi UT memang berbeda dengan perguruan tinggi negeri lainnya. Tapi secara kita memang dituntut sama oleh kementerian. Tapi memang khasnya satu-satunya yang didirikan sejak tahun 1984. Jadi kami sudah berdiri 40 tahun yang lalu. Sudah 40 tahun dan memang baru satu-satunya yang mendapatkan izin dari pemerintah untuk pembelajaran online. Full online. Gitu, jadi kalau tempat lain kan pasti harus ada tatap mukanya. Kalau kami tidak. Jadi andaikan mahasiswa kami sejak mendaftar online, ujian juga pilih yang online. Kemudian nanti wisuda juga pilih yang online, nggak ada masalah. Nah, kalau misalnya memang ada beberapa orang yang ingin kayak saya pengennya hybrid deh, ada tatap muka atau offline. Ketemu dosen dulu gitu. Itu bisa juga. Bisa kita layani. Jadi nanti jangan pilih yang full online. Kalau full online berarti nanti ya memang kita tidak memfasilitasi tatap muka. Tapi kalau pilih hybrid sekali-sekali ada pertemuan. Jadi kalau 12 kali pertemuan itu S2 ya. Untuk S2 itu 12 kali pertemuan, 4 kalinya itu yang pakai tutorial webinar. Jadi bisa tatap muka seperti ini. Kemudian yang 8 kalinya itu full online, asinkronus. Jadi bisa untuk memilih yang full online memang disesuaikan dengan kebutuhannya juga. Karena memang kalau urusan pendidikan jangan sampai terhenti hanya gara-gara nggak ada waktu untuk ke kampus atau apa. Itu sudah bukan menjadi alasan lagi ya pemirsa ya. Jadi memang kalau misalnya sudah komit untuk melanjutkan pendidikan, ya ini adalah solusi terbaik. Ada UT ya. Nanti kita lebih detail lagi bagaimana cara belajarnya. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Oke, Nusantara People masih bersama dengan Ibu Suparti, Direktur Universitas Terbuka Surabaya. Masih saya ingin detailkan lagi nih terkait dengan cara belajar ya. Karena kalau ngomongin belajar online itu kan anak-anak zaman sekarang biasanya ketemu dengan guru atau dosennya secara Zoom misalnya. Jadi ada dosennya yang mengajar di sana, kita mengikuti secara pasif, secara online. Atau memang kita hanya dapat modul-modul pembelajaran yang kita belajar sendiri, kita kerjakan tugas sendiri. Ini seperti apa Ibu? Alhamdulillah kalau UT sudah menyediakan berbagai fasilitas ya. Jadi tinggal milih aja mahasiswa. Oh saya sangat sibuk, saya nggak mungkin untuk tatap muka, ya sudah pilih full online. Nanti kalau ditawari ada pertemuan tatap muka, pilih saja, pilih online karena tidak punya kesempatan tatap muka. Jadi sejak mendaftar jadi mahasiswa sudah banyak pilihan. Kemudian sebelum pembelajaran kita sudah sediakan namanya LPK-BJJ, layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Jadi biar nanti tahu caranya bagaimana, mahasiswa kita kumpulkan dulu. Di UT itu seperti ini loh cara belajarnya, nanti Anda bisa pilih seperti ini dan melakukannya seperti ini. Jadi kami menyediakan berbagai layanan. Tapi nggak boleh pelin-pelan ya. Kalau sejak awal sudah pilih full online, ya sudah nanti full online. Tapi kalau misalnya, Bu ini kangen dengan teman-teman, nggak apa-apa, kita buat grup, bisa nanti grup melalui WA, kemudian kita kopi darat ya. Bisa kopi darat, nanti ada pertemuan sendiri, nanti akan kami fasilitasi. Jadi jangan khawatir kuliah di UT, kegiatan kemahasiswaan itu juga terfasilitasi. Jadi di UT Surabaya sudah ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Yang suka fotografi buat grup sendiri fotografi. Kemudian yang suka renang buat grup sendiri renang. Yang suka badminton buat grup sendiri badminton.
Nah, melalui sarana itu mereka bisa mengembangkan diri baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Oke, jadi gitu, Mas. Bisa dibilang meskipun kuliahnya full online, kita tetap bisa menjaring networkingnya ada. Networkingnya tetap insya Allah, ada. insya Karena Allah, juga insya kalau Allah. misalnya kita tahu artis-artis juga banyak loh yang Kuliah kuliah online. Iya, di UT. Kesempatan tuh di UT juga. Oke, kalau misalnya mau tanya lebih lanjut, mungkin ada yang pertanyaan nggak muncul dari kami bertiga, boleh ya. tuh ada Langsung line call telepon. interaktif bersama kami di sini ada 0812-3044-8634. Langsung ada Bu Parti sendiri sebagai Direktur Universitas Terbuka Surabaya yang akan menjawabnya. Tadi kalau misalnya sudah dibahas ya Ibu, kalau misalnya di UT Surabaya ini sudah disediakan juga kegiatan kemahasiswaan, ada UKM-nya, mulai dari fotografi, badminton dan banyak lain yang bahkan ada kewirausahaan. Kewirausahaan juga ada. Nah, jadi itu kegiatannya mereka sejauh apa, yang punya usaha bisa mengajukan proposal, jadi usahanya dibuat proposal ya, dibuat proposal kemudian diajukan ke UT, ke LPPM, nanti akan dapat bantuan dana dari LPPM. Ya, juga dari kementerian. Jadi kalau misalnya dari LPPM memenuhi syarat, kemudian kita usulkan kementerian, seleksi kementerian memenuhi syarat, kemudian dapat dananya dari kementerian. Banyak mahasiswa kami yang mengikuti biaya dari kementerian. Jadi macam-macam usahanya, ada yang ternak kelinci, kemudian ada yang buat jus kafe, kemudian ada yang membuat dari tulang-tulang ikan kemudian dibuat jenis makanan ya kayak tepung itu tuan. Jadi semua difasilitasi. Tuh, sejauh memang mahasiswanya juga berkegiatan yang positif, inovatif juga, kenapa enggak gitu ya. Dananya juga ada yang bisa didapatkan untuk bisa mengembangkan ide-ide yang ada. Tapi kalau dari judul di situ ada tuh Bu Parti ya, kuliah murah dan fleksibel. Oke, fleksibelnya kita udah bahas nih. Murahnya emang seberapa murah? Dan kalau bisa lebih murah lagi, misalnya kalau ada beasiswa, Bisa nggak saya ya Bu? kan? Mungkin saya bisa dapat beasiswa atau Nusantara People gitu. Beasiswanya di Ada. sisi mananya nih Bu? Kalau di UT kan beasiswanya banyak. Ada beasiswa KIPK, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang zamannya Pak Jokowi kemarin ada ya KIPK. Sejak sebelumnya ada namanya bidik misi. Kemudian itu kita seleksi, kalau basisnya online kami khawatir prestasinya nggak bagus. Karena itu kami kelompokkan, kalau ada beasiswa KIPK, misalnya yang tahun ini dapat untuk jurusan manajemen. Jadi kami kumpulkan, kami seleksi, tetap kami seleksi. Jadi nggak boleh semua orang akan dapat KIPK. Itu kan khusus keluarga kurang mampu. Jadi yang punya keterbatasan di bidang ekonomi dan prestasinya bagus. Kita seleksi, kemudian nanti pembelajarannya kita kumpulkan di kantor UT. Jadi mereka akan dapat beasiswa penuh dari kementerian, kemudian dapat biaya hidup seperti mahasiswa pada umumnya. Jadi nggak apa-apa. Seperti tadi ada kewirausahaan, jadi beasiswanya berupa kewirausahaan itu. Ada lagi beasiswa untuk yang kemarin sudah ada tahfidz 30 juz. Jadi sudah kita beri bantuan biaya pendidikan. Kemudian kemarin ada juara Porprov Jatim. Kita mintakan beasiswa kantor pusat, ternyata Bu yang di cover yang nasional. Karena itu kita mintakan ke keluarga alumni. Jadi di UT itu juga ada Ikatan Keluarga Alumni UT. Yang ketuanya Pak Muldoko. Pak Muldoko itu alumni UT loh. Sama almarhum Bu Ani Yudhoyono itu juga alumni UT, Bu Muriati Sudibyo itu juga alumni UT. Jadi pihak kampus akan mengarahkan untuk bisa mendapatkan beasiswa, mengupayakan itu gitu ya. Tapi kalau misalnya pun nggak dapat beasiswa, karena banyak juga yang merasa, aduh nanti kalau kuliah biayanya mahal. Gimana dengan UT Ibu? Kalau UT insya Allah mungkin perguruan tinggi paling murah se-Indonesia, mungkin se-dunia kali ya. karena kalau di UT kan kami sudah menyediakan bagi yang misalnya ekonominya agak mampu gitu, kita punya paket 2.200.000 satu semester sudah dapat buku, jadi biayanya hanya itu. Nggak ada lagi bayar ujian, nggak ada lagi bayar pembelajaran. Karena pembelajarannya kan online. Iya, ujiannya tatap muka, tinggal datang saja. Selama ini kami pinjam gedung kuliah bersamanya UNER, kami punya tetangga baik UNER. Jadi kalau ujian tinggal bersurat aja Pak, pinjam ruang untuk ujian. Alhamdulillah. Kan Jadi UT start negeri. dari 2 juta 2.200.000 itu paling mahal loh ya. Paling mahal. Oh itu paling 2 juta mahal. mahal. Bukan start dari bawah. Itu untuk 1 semester bukan 1 bulan. 1 semester. Iya. Kita semua langsung kayak, ya. Karena ada kampus yang segitu satu bulan ya. Gitu. Ada banyak. Ini 1 semester gitu. Itu ya. paling mahal. Kemudian di bawahnya nanti ada 1.750.000. Itu yang minta ada pertemuan separuh, tidak pertemuan separuh. Tapi ada lagi yang tidak pertemuan sama
pertama sekali itu 1.300.000 Lebih murah lagi ya Bu ya? Iya. Satu semester 1.300.000. Itu sudah dapat buku 1 semester loh. Wow. Jadi 1.300.000 dapat buku 1 semester tapi belajarnya online. Oke. Kalau belajar online kan tinggal paket data aja kan. Nah, kalau misalnya Bu nggak punya paket data, udahlah numpang aja ke UT Surabaya. Apalagi kantornya baru ya Bu ya. Iya. Kampusnya ya luar biasa. Jadi memang tantangannya begitu ya, memang biaya yang bisa dikeluarkan begitu rendah, murah gitu ya, baik, tapi kualitas pendidikannya tetap dijaga Insya oleh UT. Allah, jadi yang saya juga ingin tanyakan, lalu modul-modul ini siapa yang buat? Standarisasinya siapa yang mengawasi? Adakah dosen-dosen yang mungkin memang, karena ini memang online, bisa dari mana saja Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Alhamdulillah, kami sudah punya namanya sistem jaminan kualitas atau Simintan. Jadi UT sudah membuat panduan bahwa nanti modulnya seperti ini, pembelajarannya seperti ini, ujiannya seperti ini. Sudah dibuat semua panduannya. Nah, karena kami punya keterbatasan tenaga juga, dosen kami nggak terlalu banyak. Sehingga kalau nanti mau menulis modul, kita tinggal bersurat. Kan kami punya tetangga. Ada UNER, ada ITS, ada UNESA, ada UIN, ada UNMU. Di mana saja tempat orang-orang berprestasi, kita hubungi mereka, kita minta kesanggupannya untuk nulis modulnya UT. Jadi bukan hanya orang UT sendiri yang nulis modul, tapi dosen yang berprestasi dimanapun bisa kita minta tolong untuk membuat modulnya UT. Jadi modul ini bahkan karya dari dosen-dosen pilihan. Iya, bahkan. betul. Ya pasti kita pilih yang baik lah. Pilihannya yang terbaik bahkan gitu. Bahkan dengan biaya pendidikan yang tadi disebutkan sangat terjangkau, tapi modul-modulnya pun diciptakan oleh mereka-mereka yang sangat kompeten gitu juga dipilih. Jadi bukan hanya dosen UT yang membuat modul, dosen UT ada beberapa, tapi kita sering mengundang praktisi-praktisi, dosen-dosen profesional dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Jadi kita undang mereka untuk nulis modul. Jadi jangan khawatir kuliah di UT tidak berprestasi, tidak berkualitas karena penulisnya juga orang-orang yang berkualitas. Dari berbagai macam kampus juga. Nah, habis ini kita masih bakal obrolin banyak hal juga ya pemirsa. Untuk Anda yang masih penasaran juga bisa telepon ya di bawah. Nomornya sudah tersedia di bawah juga. Tapi saya selama iklan mau ngobrol sama Bu Parti. Bu, saya mau daftar untuk tahun depan nih kayaknya. Yang jelas pasti akan kami tunggu untuk pertanyaan-pertanyaan Anda juga. Kami masih bersama dengan Ibu Suparti, Direktur Universitas Terbuka Surabaya. Usai jeda kami kembali. Nusantara People, Anda masih menyaksikan kami di Jawa Pos Update, dan tentu saja saya yakin untuk Anda semua masih bertanya-tanya juga seputar tentang UT Surabaya. Dan pagi hari ini kita sudah tersambung dengan satu orang di line telepon ya? Betul. Di line telepon kita sapa, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa ini? Saya Iva. Iva di Surabaya atau di mana, Iva? Kebetulan ini asli kabar. Oke, boleh. Pertanyaannya apa Iva untuk UT Surabaya hari ini? Ini Kak, kebetulan kan saya lagi kerja nih sebagai karyawan gitu. Nah, untuk biaya sendiri nih, apakah bisa menyesuaikan ya, karena saya pas juga di rantauan. Oh, karena Iva ini rantauan, jadi ingin tahu sebenarnya biayanya itu berapa, Ibu. Mungkin ada pertanyaan lain, Iva, selain biaya? Mungkin untuk biaya ya, kan sudah bukan usia yang kuliah lagi. Kalau mungkin karena lagi kerja, apakah UT ini benar-benar bisa kerja? Oke, saya agak kurang jelas nih Iva sebenarnya, tapi kita jawab terkait dengan biaya karena Iva juga seorang rantauan juga ya. Terima kasih Iva, selamat pagi. Bu Parti mungkin bisa dijelaskan lagi nih terkait biaya. Apakah memang setiap jurusan itu sama begitu atau mungkin ada yang berbeda di sana? Oke, terima kasih Kak Iva. Dari mana tadi nggak jelas ya? Yang sedang dirantau. Di tempatnya masing-masing. Mudah-mudahan sehat, sukses dan selalu bahagia. Amin. Alhamdulillah. Kalau di UT itu pendaftaran 100.000. Itu untuk S1 ya, S1 dan diploma. Kita punya diploma 3, diploma 4. Kemudian untuk S2, S3 itu 750 sama 1 juta. Untuk yang S1 insya Allah murah meriah, pendaftaran 100.000. Kemudian setelah itu unggah berkasnya, jadi datanya siapa namanya, ijazahnya apa,
Kemudian pilih, nanti ada pilihan. Pada saat mendaftar kan tinggal masuk aplikasi KIFA. Jadi kalau sibuk nggak usah datang ke kantor UT Surabaya, tinggal langsung masuk aplikasi admisi sia.ut.ac.id. Nanti tinggal klik di situ, kemudian mendaftar. Setelah mendaftar yang 100.000 nggak berkas, baru nanti registrasi mata kuliah itu bayar 1.300.000. Kalau nanti misalnya ada kesulitan, Bu, ini harus dibayar di depan. Iya, kalau di UT dibayar di depan. Kalau ada kesulitan tentang keuangan, nanti bisa kita sambungkan ke bank kerjasama kami. Kami kerjasama dengan BTN, Mandiri, BRI, BSI, BNI, dan PT Pos. Nah, nanti kalau misalnya, Bu, saya nyicil boleh, nyicilnya ke bank bukan ke UT. Jadi ke UT nggak boleh nyicil ya. Jadi tapi dibantu bayar ya, di depan, tapi dibantu. bank-bank. Insya Allah beberapa bank sudah menawari ke kami, Bu, nanti kalau ada mahasiswa, calon mahasiswa kesulitan keuangan, kami siap bantu. Jadi biar nanti mereka nyicilnya ke bank, jadi UT nggak mikir cicilan gitu ya. Kan UT negeri, masa suruh mikir cicilan. Nggak usah khawatir kan di rantau, nggak usah perlu ndekos, nggak perlu ongkos, jadi tetap aja di rumah nggak masalah. Jadi biaya 1.300.000 untuk sebagian besar prodi. Tapi untuk sistem informasi itu 1.800.000, kemudian ada teknologi pangan 1.750.000 itu yang lebih mahal. Kalau yang lain sama-sama 1.300.000. Jadi nggak usah ragu, nggak usah risau. Manajemen kan kalau teman-teman karyawan itu perlu jadi manajer ya. Baik manajer diri sendiri maupun orang lain. Manajemen itu 1.300.000 saja sudah dapat buku 1 semester. Kalau pilihnya paket, sistem paket semester, berarti nanti kalau lulusan SLTA ambil 8 paket, jadi 8 semester. Jadi itu. Benar-benar fleksibel sekali ya. Iya. Jadi kalau misalnya, Bu, semester ini gajiannya belum turun misalnya, saya nggak kuliah dulu, boleh nggak apa-apa. Jadi nanti semester depan registrasi lagi, bayar lagi. Jadi tinggal melanjutkan. Iya, gitu tinggal ya, Bu, melanjutkan saja. Jadi nggak perlu, Bu, saya izin cuti, nggak usah izin cuti. Pokoknya nggak bayar, nggak dilayani, itu saja. Berarti nggak bayar dianggap off dulu. Ya, gitu. Ada maksimal Ada expired nggak? Gini kalau di UT semester pertama misalnya registrasi, ternyata semester kedua ada keterbatasan, nggak tahu waktu atau uang atau apa, nggak registrasi boleh, nggak apa-apa. Semester berikutnya nggak registrasi lagi boleh, semester berikutnya nggak registrasi juga boleh, semester berikutnya nggak registrasi. Tapi kalau sudah memasuki semester kelima, kalau misalnya nggak bisa, nanti datanya kita masukkan ke laci dulu, kita simpan dulu, kita masukkan data non-aktif. Kalau nanti semester depannya sudah punya uang, tinggal daftar lagi. Semester satunya nggak hilang, tinggal lanjut saja semester kedua. Jadi itu saja. Jadi maksimal sampai semester 5 itu lagi ya, Bu ya. Tapi nggak akan di DO, di UT nggak ada DO. Oh, nggak ada DO. Jadi di UT nggak ada DO. Misalnya sekarang ingetnya kuliah 2024 misalnya. Terus 2025, 26, 27, ini kok lupa kalau kuliah misalnya. Ada gitu ya, Bu. Terus baru nanti tahun ketiga, tahun keempat, oh iya saya kan kuliah UT ya, saya tinggal lanjut saja. Nggak perlu lagi bayar pendaftaran, nggak perlu lagi, tapi SPP tetap ya, UKT tetap. Jadi tetap bayar UKT-nya, kita tinggal lanjut lagi. Nilai yang lama nggak hilang, jadi dimunculkan lagi. Nah, tapi ada semester pendek nggak, Bu? Mungkin kayak akselerasi, saya mau lebih percepat lagi nih, nggak mau 8 semester atau 8 semester tapi nggak 4 tahun. 6 semester nggak bisa lulus gitu. Ada nggak, Bu? Kalau di UT sementara ini belum ada. Jadi kalau tertinggal ya sudah, nanti belum ada semester pendek. Mudah-mudahan nanti ada ya. Biar nanti nggak sampai. Ya. Ngide dia ya. Ngide ini ya. Jadi sekali lagi untuk pendaftaran bahkan dimanapun Anda Nusantara People nggak perlu datang ke kampus. Tinggal buka aplikasi tadi ya, Bu ya. Iya, tinggal masuk aja. Admisi ada barcode kami, selalu kita siapkan scan barcode, tinggal scan saja. Admisi tanda hubung sia.ut.ac.id, tinggal klik saja di situ. Nanti sudah disapa di situ, kemudian memasukkan nama, alamatnya, kemudian nomor handphonenya, alamat emailnya. Itu alat komunikasi kami yang utama itu. Menarik banget ya pemirsa ya. Tapi saya yakin untuk Anda semua pemirsa juga penasaran. Kalau tadi ada beberapa jurusan yang sudah disebutkan sama Bu Parti gitu. Kita juga penasaran mungkin untuk S2 dan S3-nya tadi juga ada katanya, oh yang kredibilitasnya luar biasa, itu ada apa aja Ibu? Dan gimana dengan kalau transfer program atau melanjutkan yang sudah ditempuh di kampus lain atau seperti harus itu? mengulang, Bu?
Kalau S1 kita menerima transferan. S1 ya, S1 diploma kita terima. Tapi kalau S2, S3 belum. Ini sedang kita usulkan, bisa transfer seperti S1. Tapi sementara ini keputusan UT belum gitu ya. Mungkin masih dikaji ya. Tapi kalau double Bu bisa? Jadi sekarang sedang di kampus lain, daftar lagi di UT boleh? Kalau S1 bisa. Kalau S1. Jadi misalnya sedang kuliah UNER gitu ya. Terus daftar kuliah ke UT. Bisa nggak apa-apa. Kalau nggak transfer ya. Kalau transfer harus mundur dulu jadi perguruan tinggi semula, pindah ke UT. Gitu. Kan sekarang ini kementerian agak tertib ya, nggak seperti dulu. Jadi tertib masuknya semester berapa, keluarnya semester berapa. Sekarang ini diurus benar oleh kementerian. Jadi kalau misalnya sekarang baru daftar, kok tahun depan sudah mau wisuda, itu diurus benar itu sama kementerian. Dicek lagi. Dari mana ceritanya kok baru daftar terus lulus? Lalu pertanyaan dari Nares tadi, sebenarnya jurusan-jurusan apa saja yang memang menjadi mungkin mahasiswanya paling banyak, karena mahasiswa UT ini bisa ribuan gitu ya? Alhamdulillah kalau di UT Surabaya mahasiswanya 37.350. Khusus wilayah UT Surabaya. Untuk wilayah UT Surabaya. Kami di Jawa Timur sisi utara itu mahasiswa kami sejumlah itu. Di Malang ada sekitar 25 ribuan, di Jember ada sekitar 20 ribuan. Jadi di Jawa Timur 60 ribu lebih. Apa yang menjadi favorit Ibu jurusan sampai di UT? sekarang ini untuk yang non kependidikan to management itu yang paling banyak mahasiswanya sampai sekarang. Kemudian untuk yang pendidikan PGSD sama PG PAUD. Jadi pendidikan guru sekolah dasar kan wajib sarjana ya. Sama PG PAUD pendidikan guru anak usia dini juga wajib sarjana. Itu yang mahasiswanya terbanyak. Dan sekarang ini UT menerima lulusan SLTA murni yang belum mengajar untuk daftar jadi mahasiswa PGSD dan PG PAUD. Kalau dulu harus mengajar minimal 1 tahun. Kalau sekarang lulusan SLTA misalnya Alia, SMK, SMA, kalau mau jadi guru boleh mendaftar langsung ke UT tanpa harus mengajar 1 tahun. Jadi kalau misalnya proyeksi pekerjaan memang kebutuhan guru SD di Indonesia sedang cukup banyak ya. Jadi ini menjadi jurusan juga menjadi favorit juga karena kemungkinan untuk diterima bekerja sangat besar di sana gitu ya. Nah, kalau misalnya kalau bicara tentang jurusan favorit dengan mahasiswa yang daftar banyak, nggak seperti perguruan tinggi lainnya ya Bu. Berarti kan saingannya banyak nih, aku takut nggak masuk. Kalau di UT? Kalau di UT siapa saja yang mendaftar insya Allah kita terima asal memenuhi syarat. Jadi kemarin itu kenapa ada putranya teman kepala SMA, Bu, kok ini daftar belum di OK? Setelah dicek ternyata yang diunggah ijazahnya SMP. Kan kuliah ya ijazahnya SMA saya tanya. Itu yang diunggah kok ijazah SMP sih? Iya kan memang sekarang baru kelas 3 Bu. Ya sudah nanti kuliahnya semester depan. Jadi harus ijazah SMA juga. Nanti kita masih akan bahas closing statement dari Bu Suparti, tapi kami ingin buka terlebih dahulu untuk Anda kata mereka. Saya merakyat. Selain itu juga pernah memimpin di suatu wilayah. Dari yang saya lihat sih kemungkinan ya selama kuliah di UT itu kita dapat belajar dan kuliah sangat fleksibel sekali ya. Kita dapat belajar di mana saja, kita tidak perlu datang ke kampus. Jadi semua bisa serba online, bisa dilakukan di rumah, sambil bekerja juga bisa. Artinya karena sistemnya pembelajaran jarak jauh, jadi kita tidak terbebani untuk dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Alhamdulillah saya masih bisa menyempatkan belajar dengan kemudahan yang diberikan UT, itu dengan jarak jauh. Bangga sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa maju mewakili mahasiswa dengan IPK yang terbaik. Terus saya juga bangga menjadi bagian dari UT. Jadi harus pandai-pandai mengatur waktu jika ingin lulus tepat waktu. Buat teman-teman yang lain, yuk bisa yuk semangat. Semoga kita sama-sama sukses. Terharu ya pertama. Nggak nyangka juga bisa dapat nilai dengan baik. Dan juga nggak nyangka bakal sampai di titik ini. Nggak bisa berkata-kata. Fleksibel pertama, soalnya kan saya juga sambil kerja, jadinya kuliahnya itu bisa di tempat kerja, bisa di mana-mana, terus bisa dikerjakan sewaktu-waktu juga. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan saya dapat menyelesaikan pendidikan pasca sarjana di Universitas Terbuka. Tantangannya
setelah menjalani pendidikan yang menurut saya menantang, di mana saya juga aktif bekerja, kemudian kesulitan pertama yaitu membagi waktu di antara pekerjaan kemudian keluarga. Adapun motivasi utama saya untuk terus melanjutkan pendidikan yaitu adalah agar saya bisa memberikan contoh kepada terutama anak-anak saya, dan kemudian jika dapat lulus semoga bisa menunjang karir saya, pekerjaan saya. Yang udah capek-capek kuliah, ntar pas wisuda, ada wisudanya nggak ada, boleh sambil dandan cantik-cantik, ya ada bisa prosesi pilih juga. soalnya online bisa, tapi nggak online juga bisa. Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya sudah lulus S1 nih Bu Parti di UT, lalu ingin melanjutkan S2 di kampus lain, gitu, bagaimana? Ya, apakah ini memungkinkan? Alhamdulillah sangat mungkin, karena kemarin itu ada yang baru lulus dari, dia beasiswa LPDP. Ada yang lulus dari Inggris, jadi dia ikut LPDP yang luar negeri, sudah lulus dari Inggris, itu alumni S1 sastra Inggris. Jadi dia ngambil S2-nya di sana, nggak tahu jurusan apa di sana, kan pasti ambil kayak linguistik gitu. Itu sudah lulus. Program beasiswa full, jadi selama di Inggris beasiswa semua dari pemerintah. Kemudian kemarin juga baru lulus dari UB, Universitas Brawijaya. Jadi S1-nya itu anak Tuban. Jadi S1-nya administrasi negara di UT, kemudian lanjut ke S2 UB, Universitas Brawijaya, sama beasiswa LPDP. Jadi beasiswa dari pemerintah full, beasiswa dan biaya hidup, itu lulus tahun kemarin. Datang ke tempat saya, Bu, terima kasih dukungannya karena saya sudah lulus dari UB. Alhamdulillah. Jadi nggak usah ragu-ragu lulusan UT. Bahkan kemarin 2019-2020 seleksi CPNS ranking 1 yang diterima itu dari Universitas Terbuka. Jadi persaingannya sengit loh itu ya. Ternyata bisa memuncaki rankingnya di tes CPNS. Jadi betul Bu, kalau memang di UT itu murah dan fleksibel itu memang UT yang punya. Gitu ya. Tapi insya Allah tetap berkualitas kan? Tetap berkualitas. Terakhir Ibu yang ingin disampaikan ke calon mahasiswanya di UT Surabaya, apa yang ingin disampaikan? Alhamdulillah masyarakat Surabaya dan sekitarnya di seluruh juga Indonesia nggak usah ragu kuliah di UT, karena UT satu punya kualitas, modulnya juga ditulis oleh orang-orang yang profesional, dan insya Allah pendampingnya adalah orang-orang terpilih. Selama ini kami di UT Surabaya kerjasama sama UNESA, ITS, UNER, UIN, pokoknya semua perguruan tinggi yang punya teman-teman dosen yang berkualitas, kami minta untuk menjadi pembimbing mahasiswa kami, atau tutor ya istilah di kami. Karena itu nggak usah ragu, segera bergabung di UT Surabaya, tinggal masuk ke admisi tanda hubung sia.ut.ac.id. Siapapun kamu punya ijazah STLTA bisa kuliah tanpa seleksi, hanya seleksi administrasi. Mari maju bersama Universitas Terbuka Surabaya. Terima kasih Ibu Dr. Haja Suparti MPD, Direktur Universitas Terbuka Surabaya sudah bersama kami. Teman-teman saya dua di sini juga semakin jelas UT seperti apa. Saya tuh dari tadi Ibu Parti ngobrol sampai ambil apa ya ini ya. Termasuk Kita di sini mau merencanakan ambil S2 di UT ya, penting. Karena pendidikan sangat penting, termasuk juga mungkin Anda Nusantara People untuk bisa melanjutkan pendidikan Anda di Universitas Terbuka. Kami masih punya banyak informasi lainnya di Jawa Pos Update usai jeda. Kami kembali untuk Anda.